Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada kisah menarik teman-teman. Kisah sabar. Sabar berujung manis. Tapi sebelum tak ceritakan seperti biasa ya teman-teman, kita intro dulu teman-teman. Jadi gini teman-teman, terkadang itu kata sabar itu emang sangat mudah sekali untuk diucapkan ya. Tapi ternyata itu sulit sekali untuk diamalkan loh, itu dijalankan itu sulit sekali loh kata sabar. Tapi Allah itu menjanjikan kebahagiaan teman-teman bagi orang yang berhasil bersabar dan sampai pada batas pertolongan Allah kepadanya. Karena terkadang kalau kita menagih janjinya manusia itu terkadang ya bisa mengecewakan, tapi kalau Allah itu kan mosok ya mengecewakan hambanya toh, kan nggak mungkin toh teman-teman. Orang yang mempunyai langit dan bumi ini, yang punya segalanya kok. Jadi ya gak mungkin ingkar janji. Lah di sini ada kisah, ada pasangan suami istri yang hancur rumah tangganya karena ada pihak ketiga. Yang bermain itu adalah istrinya. Istrinya itu bermain cinta dengan pria lain. Pokoknya ceritanya sedikit ruwet ini teman-teman, karena yo sang istri itu bermain cinta dengan pria lain, sementara pria yang dicintainya itu ternyata itu sudah beristri dan mempunyai anak. Dan si pria tadi juga sama, dia meninggalkan istri sahnya hanya untuk menyambut cinta dari wanita selingkuhannya itu. Dan singkat cerita pokoknya sang suami itu kan ya seperti biasa ya, namanya juga patah hati, ditinggalkan, dihianati, bukan ditinggalkan, dihianati istrinya. Karena sakitnya orang ditinggalkan meninggal dunia sama sakitnya orang ditinggal karena dihianati, itu rasa sakitnya itu ternyata itu lebih sakit orang yang dihianati teman-teman. Sebenarnya saya itu teman-teman, kurang, terus terang aja ya, saya itu kurang begitu yakin teman-teman dengan judul sabar itu berbuah dengan manis. Tapi ternyata kisah-kisah semacam ini, orang yang sabar berujung manis itu bukan hanya orang yang ini, yang saya ceritakan ini bukan hanya ini saja loh teman-teman. Sebenarnya masih ada beberapa lagi kisahnya dan semuanya itu berujung manis dan seolah-olah luka yang dulu dia terima itu kayak nggak ada artinya, kayak mudah dilupakan itu loh. Tapi yo itu tadi teman-teman, nggak mudah teman-teman. Si suami tadi kan kesana kemari mencari pelampiasan di sini dalam artian yang bukan negatif ya, bukan ke tempat-tempat maksiat atau berminum-minuman, enggak. Maksudnya pokoknya dia cari tempat-tempat untuk yang bisa menenangkan hatinya. Hingga pada suatu ketika itu dia itu pokoknya bertemu dengan seorang ustadz dan ya alhamdulillah beliau mendapatkan angin segar, mendapatkan apa ya, kalau hidayah itu soalnya yang berhak ngasih itu Allah ya, bukan orang ya. Pokoknya dia itu mendapatkan ketenangan setelah berkonsultasi dengan ustadz itu tadi. Tak kirain saran dari ustadz tadi banyak itu, ternyata cuman sabar. Ustadz tadi nyuruh sabar dan langsung dipasrahkan semuanya sama Allah. Ya awalnya mungkin sang suami tadi ragu ya teman-teman ya, karena yo mosok sabar ya, ini udah sabar
Tapi setelah dia sampai di titik di mana dia itu putus asa teman-teman, dia itu sudah nggak mau anu lagi. Karena setelah dalam masa pencarian pelampiasan itu, dia itu bertemu dengan seorang wanita yang sempat menjalin hubungan dengannya beberapa bulan. Tapi karena tidak ada kecocokan, akhirnya dia itu patah hati untuk kedua kalinya. Akhirnya dia itu menyerah, dia pasrah sama Allah bahwa ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku ikut caramu bagaimana menyelesaikan masalahku ini. Aku pasrah, aku ikut bagaimana caramu menyembuhkan lukaku ini. Setelah dia pasrah, tahu nggak teman-teman, nggak lama dari itu loh, Allah itu mengangkat derajatnya teman-teman. Allah itu menurunkan rezekinya yang bertikel-tikel, kalau bahasa Indonesia itu berlipat-lipat ganda. Bukan hanya proyek-proyeknya yang berhasil, tapi dia itu dipertemukan dengan seorang wanita. Wanita itu cantik teman-teman. Wanitanya cantik, masih perawan. Dalam artian bukan bukan negatif. Pokoknya belum mempunyai anak, masih single. Umurnya pun juga masih muda teman-teman, dibandingkan dengan sang suami tadi. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan, dan ya cocok, menikah, hidup bahagia sampai sekarang, mempunyai banyak keturunan teman-teman. Dan anak-anaknya tadi kan yang perceraian tadi, hasil perceraian dari istri lamanya itu, ternyata itu anak-anaknya itu sudah besar dan sudah ngerti. Mereka itu lebih memilih ikut bapaknya daripada ikut ibunya. Dan pilihannya juga tepat, karena setelah beberapa tahun kemudian itu istri dari suami yang berselingkuh tadi, hidupnya itu malah hidup susah gitu loh. Yang tadinya dia mencintai seorang laki-laki, mungkin karena hartanya atau karena apanya kurang tahu ya, karena kebetulan juga yang laki-laki itu kaya raya, tapi akhirnya sekarang itu bangkrut, mengalami kerugian teman-teman. Pokoknya hidupnya sekarang kekurangan lah, serba kekurangan lah, yang bahkan lebih parah daripada ketika dia masih berumah tangga dengan suami sahnya yang dulu itu. Dia lebih parah lagi. Sementara kondisi suaminya itu sekarang ini, yang tadi saya ceritakan, sudah mempunyai keturunan yang banyak, mendapatkan istri yang cantik, yang muda. Sekarang ini hidup bahagia, bahkan sampai hari ini teman-teman. Nggak pernah ada apa ya? Ada permasalahan rumah tangga yang begitu berarti. Ya, permasalahan rumah tangga kan ya pasti ada, tapi kan standar saja gitu loh. Pokoknya sampai hari ini hidupnya tenang, dan sampai hari ini, baru-baru ini sang suami itu kan ini baru habis lebaran ya, bersilaturahmi ke keluarganya mantan istrinya. Tidak ada rasa canggung sama sekali, karena ya juga istrinya sang suami tadi kebetulan ya orangnya itu enak. Dia itu tidak mempermasalahkan masa lalu dari suaminya yang dulu, enggak. Wah, pokoknya hidupnya sekarang itu enak banget. Aku terkadang itu kalau melihat mereka itu ya iri. Bukan iri dengan ceritanya ya, tapi iri dengan kebahagiaannya loh. Tapi kan yo laki-laki tersebut kan bisa menggapai kebahagiaan itu kan karena sabarnya tadi. Karena nggak gampang teman-teman menjalani sabar ketika ditimpa musibah, itu nggak gampang. Yang tak ceritain tadi, kalau Allah itu menjanjikan sesuatu kebahagiaan kalau dia berhasil sabar, itu
berhasil dibuktikan oleh laki-laki tersebut, teman-teman. Dan ini saya ini cerita kayak gini itu bukan ngarang ya, ini ada ceritanya itu nyata, cuman orangnya nggak tak sebutkan. Pokoknya nggak tak sebutkan. Yang penting itu kan kisahnya, biar kita bisa belajar bahwa kesabaran itu memang benar adanya. Kalau kita berhasil melaluinya akan mendapatkan hadiah yang besar. Karena kalau tak sebutkan namanya, tak sebutkan semuanya, malah aku mengumbar aib orang ya, aku malah panen dosa nanti. Enggak. Aku mau nge-sharing tentang itunya aja, kisahnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Dan seperti yang sudah tak omongin tadi, kisah ini bukan hanya terjadi untuk keluarga itu tadi, enggak. Kalau kalian mengira, alah itu paling cuman kebetulan saja, karena ya enggak mungkin ada orang yang mengalami kebahagiaan dengan cara yang enak gitu. Ternyata ya ini kalau misalnya tak ceritain mungkin ada, sebentar tak hitung dulu. Mungkin ada sekitar 5 orang yang di lingkungan saya loh ya, yang mengalami manisnya kebahagiaan setelah bersabar. Itu nggak cuma satu orang, nggak cuma suami tadi, ada beberapa orang. Nanti mungkin tak ceritakan di video-video selanjutnya aja. Pokoknya intinya itu orang-orang yang disakiti dan beliau itu berhasil bersabar, pasti happy ending. Saking happy endingnya, bahkan dia itu sampai lupa kalau dulu tuh pernah sakit. Ya, kita sebagai orang yang beriman tentu kan pernah diajarkan bahwa kalau sabar itu adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu agama, teman-teman. Itu mempunyai pahala yang khusus. Orang yang sabar itu pahalanya besar, karena memang prosesnya pun juga tidak main-main. Untuk melalui itu juga tidak mudah gitu loh. Dari Gigi punya cerita sekian dulu ya. Kayaknya ini aku ceritanya ini kok semakin ngelantur, semakin jauh dari topik. Bukan hanya teman-teman ya, ini khususnya saya sendiri. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi saya sendiri dan kepada teman-teman pada umumnya, agar kalau kita misalnya ditimpa suatu ujian, dan ujian itu pasti berat, maka yang harus kita lakukan hanyalah bersabar dan yakin kalau pertolongan Allah itu dekat. Udah itu aja. Jangan pernah meragukan ya. Mungkin kita masih meragukan karena kita belum mengalami kebahagiaan seperti orang tadi. Tapi kalau kita berhasil mengalami kebahagiaan seperti orang tadi, ya pasti akan gampang lupa dengan rasa sakitnya. Dari Gigi punya cerita mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum.